kemerdekaan ke seluruh dunia dan Indonesia masyarakat khususnya, maka Indonesia merdeka. Jadi Pak Menteri jangan pernah lupa tentang sejarah bagaimana hadirnya jurnalis hari ini. Perlu diingat itu Pak Menteri. Saya tahu Pak Menteri dulu adalah aktivis, dan seperti yang kami lakukan hari ini, Adindamu datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi kami selaku jurnalis. Kemarin kita tahu bahwa Pak Menteri telah menerima audensi, tapi itu dihadiri oleh Ketua Umum LSM, bukan mewakili daripada wartawan di Akwesi hari ini. Ingat Pak Menteri, LSM ormas itu berbeda dengan kami. Kami profesi jurnalis ini Pak Menteri. Dan kami meminta Pak Menteri meminta maaf secara terbuka, bukan melalui rilisan. Karena itulah jiwa kesatria Pak Menteri. Saya tahu Pak Menteri punya jiwa yang berani, berani berbuat, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Kami tidak meminta Pak Menteri untuk dicopot dan sebagainya, tidak. Kami hanya meminta Pak Menteri meminta maaf secara terbuka. Konferensi pers, apa salahnya kalaupun memang Pak Menteri tidak ada maksud menyampaikan bahwa seluruh wartawan abal-abal ataupun bodrek, gunakanlah bahasa-bahasa yang lebih elegan, bahasa-bahasa yang sopan, gunakan kata oknum wartawan. Kami sakit hati Pak Menteri ketika Pak Menteri mengatakan wartawan bodrek, tidak ada kata oknum. Coba seandainya kalau saya perintahkan 3.000 media yang tergabung di Akwesi, saya suruh buat judul dugaan korupsi pegawai Kemendes, apa Pak Kemendes tidak sakit hati ketika kami tidak menggunakan kata oknum? Perlu diingat itu Pak Menteri. Tanpa jurnalis, tanpa wartawan, program Pak Menteri tidak akan pernah sampai ke akar rumput. Masyarakat tidak tahu. Begitu juga dengan kepala desa. Boleh Pak Menteri cross check bagaimana Akwesi membantu kepala desa. Boleh Pak Menteri cross check. Kita tidak ada bicara Pak Menteri, termasuk pada saat memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa. Saya hadir pada saat itu, ikut memperjuangkan nasib kepala desa dan disahkan Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2004. Jadi kita tidak pernah omong kosong Pak Menteri. Kalau statement Pak Menteri mengatakan ada wartawan datang meminta duit, saya saksi jika ada wartawan yang tergabung di Akwesi meminta uang, saya pecat. Itu komitmen saya. Kenapa? Karena Akwesi punya visi menciptakan wartawan yang berkompeten, berintegritas dan profesional. Jadi tolong dipahami Pak Menteri, ketika mengucapkan kata-kata, Pak Menteri tidak perlu saya ajari karena Pak Menteri adalah senior saya di organisasi sebelumnya. Bahkan Pak Menteri merupakan senior menjadi panutan. Harusnya Pak Menteri bisa mengucapkan statement-statement yang lebih enak, yang lebih elegan, lebih sopan. Kami saja menulis berita, ada kode etik jurnalistiknya Pak Menteri. Saya pastikan 3.000 wartawan di 31 provinsi yang terbentuk hari ini tidak ada yang bisa melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa? Karena hampir setiap minggu kita melakukan diklat. Boleh Pak Menteri cross check dimanapun Akwesi berada, tanya sama mereka. Tidak ada yang namanya wartawan abal-abal Pak Menteri, tidak ada wartawan itu. Yang ada mungkin oknum Pak Menteri, garis bawahi oknum Pak Menteri. Kenapa kita hadir hari ini? Akwesi turun ke sini karena kami ingin memberitahukan kepada semua pemerintah, lembaga, instansi terkait, jangan pernah kalian intervensi wartawan ataupun jurnalis. Ingat itu ya Pak Kepolisian, saya peringatkan, jangan ada intimidasi kepada jurnalis ataupun wartawan, terkhusus yang tergabung di Akwesi. Karena kita bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Barang siapa menghalangi kinerja jurnalis akan diberikan hukum pidana 2 tahun atau denda 500 juta. Makanya kita hadir, kita tidak pernah akan tinggal diam ketika lembaga, instansi, pemerintahan menghina, melecehkan, merendahkan, mengintimidasi wartawan ataupun jurnalis. Akwesi tidak akan pernah tinggal diam. Hari ini saya masukkan kemarin surat di Kapolda Metro Jaya, jumlah aksi massa itu 100 orang.
karena mungkin kita tidak tahu apa rencana yang Maha Kuasa. Jam 10 tadi turunkan hujan, makanya hanya segini. Tapi jangan dilihat masa hari ini, Pak Menteri. Tulisan kami ketika saya instruksikan 3.000 media pasti akan viral, Pak Menteri. Jangan anggap kedatangan kami hanya sedikit, karena kita bukan ormas, kita bukan LSM, kita organisasi profesi, kita organisasi wartawan yang punya etik, yang punya kode etik, berpegang teguh kepada Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99. Jadi Pak Menteri, jangan tersinggung dan jangan marah dengan kehadiran kami di sini. Inilah bentuk kami menyampaikan aspirasi kami, supaya nanti ke depan Pak Menteri tidak ada yang melecehkan, menghina, merendahkan profesi wartawan. Saya selaku Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia tidak akan tinggal diam ketika siapapun mengintimidasi, mengintervensi Apersi apapun, khususnya wartawan yang tergabung di Apersi. Saya tidak akan pernah tinggal diam. Jadi saya harap Pak Menteri berani bersikap kesatria. Walaupun kemarin ada rilis pemberitaan, kita tidak butuh rilis, Pak Menteri. Kita butuhkan Pak Menteri terima kami konferensi pers. Kalaulah memang sesuai dengan klarifikasi Pak Menteri bahwa itu hanya kesalahpahaman, saya tidak menjas seluruh wartawan, maka Pak Menteri haruslah meminta maaf. Saya pernah mendengar kata-kata dari senior saya, berpikirlah sebelum berbicara, jangan berbicara dulu baru berpikir. Artinya hari ini kedatangan kami untuk memberikan aspirasi kami hanya meminta kepada Pak Menteri perminta maafan terbuka, konferensi pers hari ini dengan kami. Kemudian kita bisa membantu Pak Menteri bagaimana membangun kinerja dalam mengawasi kepala desa. Jadi kalau berbicara